asesmen pembelajaran pada memang kurang semangat ya Pak. dalam proses kurikulum merdeka. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya mau klarifikasi dulu ya, karena di antara peserta ini ada yang tidak percaya kalau saya juniornya Pak Jafar. Ya mungkin dilihat tadi ketika pembelajaran kenapa Pak saya banyak yang di atas, kalau Pak Jafar masih tahu semua. Ya, jadi beliau ini betul senior saya di S1 beliau 97 ya, 97 atau 97, saya 98, dan di antara peserta ini ada juga senior kita Pak Jafar 96. Ada kasarnya. Ketika Pak Jafar ketua HMJ, saya ketua panitia lomba matematika seperti ini juga, Prisma waktu itu namanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga ingin memenuhi keinginan panitia ya, sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan asesmen pembelajaran pada abad 21, tapi saya cuma bingkai dalam konteks atau perspektif kurikulum merdeka. Dan kalau kita bicara tentang kurikulum merdeka, saya yakin 100% di kelas ini, di ruangan ini mungkin sudah ada yang mengimplementasi ya Bapak Ibu ya. Siapa yang sudah implementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya Bapak Ibu? Ya, yang angkat tangan di sana itu yang 10 tahun lalu saya pamit dari TS Madani ya. Yang lain gimana yang lain? Sudah ya? Oke, kalau gitu saya mau tanya, sekarang ini kurikulum merdeka itu sudah episode keberapa ini? Kedua. Sekarang konteks kita kurikulum merdeka itu sudah masuk pada episode berapa? Ya? Kedua. Episode kedua. Yang lain? Atau merdeka belajar ya istilahnya? Nah Bapak dan Ibu, ini kalau kita ya, siapa yang tahu sinetron yang tersanjung? Hanya saya dengan Pak Jafar itu ya, ingat itu ya Bapak Ibu ini. Kalau yang sekarang ini yang kasihnya tidak tahu itu sinetron tersanjung. Sampai berapa episode itu dulu Pak? Yang kegemaran itu ibu-ibu ya. Pokoknya kalau sudah jam berapa malam itu sudah mulai di depan TV nonton tersanjung. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan gini, konteks merdeka belajar kita itu sudah masuk pada episode ke-26. Hanya review saja, overview saja ya. Mulai dari episode 1 itu pergantian ujian nasional ya. Nah sekarang episode ke-25 itu ini Bapak Ibu. Nah sekarang episode ke-26 itu memang konteksnya di perguruan tinggi ya. Episode 26 itu masuk di sini Pak, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Ini sedikit saya singgung saja supaya jangan sampai kita lupa ya. Kita sudah jalankan ini berepisode-episode. Kemarin ketika saya sharing dengan teman-teman dari Universitas Teknologi Mara Malaysia, mereka bertanya, apa ya itu kurikulum merdeka Pak Nur Salam? Dan saya jelaskan, saya sampaikan juga seperti ini, sudah episode ke-26. Jadi beliau bilang nih, macam sinetron saja itu ya Pak Nur. Ya, itu masih sinetron itu. Karena panjang sekali episodenya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menyinggung ya. Tadi sebenarnya hanya melanjut apa yang disampaikan oleh Pak Jafar bahwa terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, saya akan coba meninjau dari aspek yang lain, yaitu asesmen, dan memang kajian saya banyak ke asesmen pembelajaran, ya, asesmen instruksional, khususnya di bidang pengukuran pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini ya saya menuliskan the age of fluidity itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa abad 21 yang kita alami saat ini ya, kalau kita baca sejarah sepertinya memang berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian?
Nah, saya ingin mengatakan begini, abad 21 adalah era ketidakpastian, ya, kekacauan dan kompleksitas. Banyak sekali hal yang terjadi dalam abad 21 ini. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, pada sisi lain memberikan peluang, di abad 21 ini memberikan peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan untuk berselancar di dunia teknologi, ya, dan menggunakannya untuk pelayanan pendidikan yang lebih bermutu dan adil, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira pemerintah juga saat ini sudah banyak mengeluarkan anggaran, merancang kegiatan, program dan kegiatan-kegiatan yang memang menghadapi atau tantangan-tantangan dalam konteks abad 21 ini. Nah, saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu, adakah yang lain di sini tahun 60-an di ruangan ini? Tahun 70-an? Tahun 80? Oh, tahun 2000-an semua ini kayaknya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ya bagaimana lapis generasi-generasi yang saat ini, jadi Bapak dan Ibu kalau lahirnya antara 1946 sampai 64, ada yang lahir 46 sampai 64 itu lahir 64 di sini Bapak Ibu, tidak ada ya. Nah, kita itu dimasuk pada lapis generasi baby boomer, gitu ya. Tapi jangan dilihat dari warna rambut Pak, menipu itu warna rambut itu, ya. Kemudian yang lahir tahun 65 sampai 79, ya ini generasi X, ya. Biasa disebut generasi X atau baby boomer, ya. Terus yang lahir 80 sampai 2000, kalau Pak Jafar ini mungkin di sini ya, X ya. Nah, saya di generasi Y ini ya, masuk generasi Y. Kenapa lahir kita di akhir 1980? Ya, nah ini di milenial. Seperti saya Pak Jafar masih milenial ya. Kemudian yang tahun 2000-an sampai 2012 itu generasi Z, Bapak Ibu sekalian, dan 2013 sampai 2025 itu masuk generasi Alpha. Ya, nanti tidak tahu nanti 2026 itu kira-kira generasi apa ya? Beta mungkin ya. Nah, terus dengan kondisi ini Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita hadapi ini kan milenial, bahkan generasi Z, bahkan Alpha. Dengan kalau kita masuk pada generasi X atau bahkan di generasi baby boomers itu, apa yang kita kerjakan? Mau tidak mau, ya kita harus migrasi, ya. Jadi tidak apa-apa usia kita tua, tapi tidak boleh kita ketinggalan informasi atau apalagi berkaitan dengan teknologi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam konteks konten kurikulum, ya ada dua hal yang perlu saya review, overview. Pertama tentang kompetensi abad 21 ya, century abad 21, kemudian new literasi. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ya, yang pertama dalam konteks kompetensi pembelajaran abad 21 ini adalah ya minimal ada dua kompetensi Bapak Ibu sekalian. Ini hanya saya overview saja, mulai dari critical thinking. Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Jafar itu bagian dari bagaimana kita mencoba melatih peserta didik kita itu berpikir kritis. Saya ingat Bapak dan Ibu tahun 2000 berapa ya? Terakhir UN. Apa ujian yang soal-soalnya itu katanya hoax gitu ya, 2008 ya, 2018 ya. Ya, jadi saya itu membaca di sosial media, ada salah satu komentarnya gini Pak, Bapak Ibu ya. Salah satu komentar siswa gini, hari ini saya ke sekolah untuk mengikuti ujian nasional, ujian matematika, mengerjakan soal matematika. Ternyata setelah saya sampai di sekolah, saya dikerjai sama soal matematika. Apa maknanya? Karena memang waktu itu memang orientasinya adalah soal-soal hoax waktu itu. Nah, yang menarik adalah kemudian menjadi tema diskusi ketika dihadapkan pada soal-soal yang levelnya high order thinking skill, tetapi dalam proses pembelajaran kita tidak melatih peserta didik kita seperti itu, ya ini pasti memang ada gap. Nah, sehingga sekarang ini saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran kita, dalam proses asesmen yang kita lakukan, ya memang
harus juga diorientasikan kepada host tersebut. Jadi saya mengistilahkan kalau ke mahasiswa, biasanya ke mahasiswa, ya tidak boleh kita minta seseorang mampu menyelesaikan soal-soal yang host itu, tetapi dalam proses pembelajaran kita tidak latih mereka. Bagaimana kita bisa menuntut kemampuan literasi yang bagus kepada mahasiswa kita, kepada peserta didik kita, tetapi dalam konteks pembelajaran kita tidak melatih mereka untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Ya, dalam hal ini literasi numerasi atau literasi matematika. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya kira bisa menjadi refleksi kita bersama, ya, termasuk kami di LPTK di perguruan tinggi yang akan menghasilkan calon-calon guru yang akan melanjutkan pembelajaran kita nanti atau menggantikan kita semua di sekolah-sekolah atau di madrasah. Creativity, kolaborasi, komunikasi, literasi informasi, literasi media, ya, literasi teknologi, flexibility, leadership, inisiatif, produktivitas, social skill. Nah, ini semua menjadi kompetensi-kompetensi yang memang menjadi tuntutan untuk konteks atau pembelajaran 421. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ada beberapa. Jadi self form opinion literasi. Apa itu? Reading, matematik, science, media, digital, culture, health, finansial, sosial, ya, dan global. Nah ini semua, ini juga saya kira perlu untuk kita sharing ya kepada peserta didik kita. Jadi bukan hanya, jadi artinya ada beberapa kemampuan literasi yang sudah harus kita kuasai sebagai guru dan juga di-share ke para peserta didik kita. Lalu Bapak dan Ibu, nah ini asesmen pembelajaran 421 saya coba menampilkan ada 5 hal ya. Nah ini nanti mungkin saya kira bisa nanti kita sharing bersama. Yang pertama itu adalah assessment of high order thinking skill. Nah, apa itu sebenarnya kita lihat? Kemudian multi-format assessment, kemudian multi-source assessment, adaptive assessment, dan international assessment. Nah, kita coba lihat satu persatu. Nah, ini saya agak perkuat sedikit. Apa itu assessment of high order thinking skill? Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang assessment of host ini, jadi dia asesmennya berorientasi host. Ya, ini menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan baik pada tingkat classroom based assessment. Jadi assessment berbasis kelas ataupun eksternal and large scale assessment ataupun yang berskala luas. Nah ini Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu catatan kita dan penting saya kira untuk diperhatikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, problem based and authentic assessment menjadi keharusan. Saya kira kurikulum Merdeka juga menuntut banyak hal, khususnya dalam konteks assessment, ya, project based assessment, problem based assessment, ya bahkan dalam konteks P5 ya Bapak Ibu, ya kalau di Kementerian Pendidikan mungkin yang dikenal itu P5, tapi kalau di Kementerian Agama Bapak Ibu ada tambahannya PPRA, Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Ya, jadi kalau proyek pelajar Pancasila itu di Kementerian Pendidikan, maka di Kementerian Agama khususnya di madrasah itu ada tambahan. Jadi Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin itu dalam konteks bagaimana moderasi beragama, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat toleransi dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tambahan. Ada 10 poin penting sebenarnya yang di dalamnya. Ada 4 indikator dalam konteks atau dalam perspektif moderasi beragama dengan aspeknya ada 10 kurang lebih seperti itu. Nah ini yang sedikit kami kembangkan di Kementerian Agama. Kemudian asesmen tentang transferability pengetahuan dan keterampilan itu juga menjadi hal yang penting. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat di konsep asesmen yang di kurikulum Merdeka, ada 3 hal yang dikenalkan. Ada assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita di sini, ya tentang assessment transferability, nah itu di for learning dengan as learning itu menjadi kekuatan kita. Nah, tentu Bapak dan Ibu, saya menarik tadi dengan materinya Pak Jafar, bahwa kalau saya melihat
pembelajaran itu dari aspek asesmen, maka kekuatan kita sebenarnya ada pada konteks pertanyaan yang kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan dengan stimulus yang luar biasa, seperti tadi yang dicontohkan oleh beberapa Pak Jabar itu, saya kira itu pembelajaran kita akan menjadi lebih menarik. Ya. Termasuk bagaimana tadi kan beberapa contoh implementasi pengetahuan numerik gitu ya, dalam konteks literasi numerasi itu menjadi hal yang menurut saya sangat disarankan, dan memang kalau perlu diwajibkan kepada guru-guru kita latihkan peserta didik kita semacam itu. Termasuk di keterampilan, ya. Keterampilan itu dalam perspektif asesmen Bapak Ibu atau pencapaian pembelajaran ya memang orientasinya pada performance assessment misalnya atau project based learning. Jadi kita tidak lagi melihat benar salah, tetapi bagaimana kualitas produk dari suatu aktivitas yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Apa kekuatannya Bapak dan Ibu? Ya tentu rubrik penilaian. Ya, ini rubrik juga menjadi catatan penting. Kenapa? Dulu ketika saya mendampingi teman-teman guru di 12 kabupaten, itu yang selalu menjadi kewalahannya adalah menyusun rubrik. Ya, karena kenapa? Setiap produk yang dihasilkan tentu ada kriterianya. Setiap performance kinerja yang diminta dikerjakan tentu kita buatkan indikator-indikatornya termasuk kriterianya. Nah, ini yang biasanya ya agak lemah. Jadi, nah itu kekuatannya kita di situ di keterampilan dan sikap adalah di rubrik agar penilaian kita bisa lebih objektif. Terus penerapan asesmen HOS berlaku bagi semua tingkat pendidikan, ya, termasuk lintas bidang studi dan kompetensi. Nah ini Bapak dan Ibu sekiranya pentingnya terkait dengan asesmen yang HOS tadi ini. Kemudian yang kedua adalah multi format assessment. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Jadi penggunaan multi format dalam asesmen akan meningkat baik dalam bentuk tes tertulis, ya, apakah itu multiple choice atau yang kompleks multiple choice dan seterusnya, maupun performance test dan project dan non cognitive scale. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi kita memang diharapkan bagaimana kita mencoba menampilkan instrumen-instrumen yang bisa mengukur atau bisa menilai paling tidak 3 kompetensi tadi, ya, 3 domain, kognitif, afektif maupun psikomotorik. Terus asesmen berbasis komputer juga memungkinkan untuk mengembangkan berbagai stimulus item berbentuk non-teks. Ya, misalnya seperti ya emoji, gambar, video based dan interaktif. Terus machine learning dan artificial intelligence, Bapak Ibu ini kan sekarang yang tren juga ini AI kan. Teknologi artificial intelligence ini sangat berkembang sekarang. Nah, ini akan dapat digunakan untuk mengembangkan item dan menilai respon siswa. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau pakai ya Pak Kajamar ya, mau bikin pertanyaan suruh saja itu chat salah satu aplikasi itu bisa bikin soal tentang ini. Biasanya dia akan keluarkan pertanyaannya. Dia buat soal, dia juga jawab soalnya. Itu dengan menggunakan artificial intelligence itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya juga gini, Bapak Ibu memberikan soal ke siswanya, lalu soal itu sudah ada baik itu di dunia maya atau lalu siswa mencari jawabannya, bisa saja siswa tidak mengerjakan, langsung saja dia minta chat aplikasi yang menggunakan AI itu mencari jawabannya langsung keluar kan? Mungkin juga kita sudah sering menggunakan aplikasi tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus memang kita mencoba, kita harus tahu dan kita harus memodifikasi atau mengembangkan bagaimana asesmen yang kita akan gunakan. Kemudian penggunaan multimodality dalam asesmen dengan menggunakan berbagai media, ya, untuk menghasilkan satu produk. Ya. Tentu silakan Bapak Ibu nanti mungkin juga ada pengalaman nanti bisa berbagi dengan kita semua di sini pengalaman terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah multi-source assessment. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa penilaian baik itu merupakan penggunaan berbagai informasi dari berbagai sumber untuk belajar merespon dengan tepat dan meningkatkan pembelajaran, termasuk penilaian formal dan informal. Ya. Kemudian pendidik dapat mengumpulkan dan mengolah evidence dan data dari multiple data source untuk melakukan asesmen pembelajaran siswa atau peserta didik secara informal
khususnya yang terkait dengan non-cognitive assessment, dan peserta didik menggunakan berbagai sosial media dan evidence yang di-share di sosial media. Ini merupakan genuine expression tentang social emotional attitude dan efektif aspek. Jadi ada berbagai macam Bapak Ibu sumber-sumber yang bisa kita gunakan, ya. Terus adaptive assessment, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ya. Kalau kita bicara tentang adaptive assessment dalam teori pengukuran ada disebut dengan salah satu yang sering kami gunakan itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing. Nah, kalau kita menggunakan tes bukan yang seperti yang sekarang Pak, karena ada yang namanya CBT kan, Computerized Based Test, ada yang CAT. Nah, yang CAT ini yang menarik adalah kita akan tahu sebenarnya posisi kemampuan kita itu di mana. Misalnya begini, kalau kita menggunakan sistem CAT ya Bapak Ibu sekalian, ada soal yang dikeluarkan dari sistem bank soal dengan tingkat kesulitan tertentu. Kalau soal itu bisa kita jawab, maka soal berikutnya akan dinaikkan level kesulitannya. Kalau bisa dijawab, soal berikutnya dinaikkan lagi levelnya. Kalau tidak bisa dijawab, diturunkan lagi. Kalau tidak bisa, turun lagi, bisa naik lagi sampai dia stabil. Maka pada saat tertentu, soal tertentu atau level tertentu, Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata Salam itu hanya sekian, seperti ini kemampuannya, tidak lolos untuk jadi guru matematika misalnya. Jadi kalau kita menggunakan konsep CAT, jadi dia itu ada berfluktuasi tingkat kesulitan soal. Jadi kadang dia naik, turun. Nah, kalau bisa dijawab dengan baik, ya setiap soal itu akan naik level-level tingkat kesulitan. Ya. Nah ini menggunakan adaptive testing. Terus Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan teknologi di bidang komputer AI, ya, artificial intelligence, cloud dan internet ini memungkinkan untuk melakukan assessment yang disesuaikan dengan peserta tes secara real time. Nah, saya kira banyak sekali. Salah satunya itu yang paling mudah kita gunakan itu adalah Google Form ya. Ya, bahkan sekarang ini kalau di Google itu berkembang tools-tools yang bisa kita pakai. Kemudian feedback hasil asesmen dapat diberikan secara individual dan implikasinya bagi adaptive learning program. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini penting dan banyak hal yang harus kita sebagai guru ini harus mengikuti tren. Ya, itu kenapa tadi saya awali dengan kita ini masuk di generasi mana? Gitu, ya? Karena kalau kita hanya diam atau stagnan dengan kondisi kita dan tidak bisa mengikuti perkembangan, saya kira kita akan ketinggalan. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, international assessment, saya kira Bapak Ibu tahu ada yang disebut dengan PISA, ya. Apa itu PISA ya? Program internasional, PISA assessment. Student assessment ya. Jadi satu studi internasional yang memang di sana itu Bapak Ibu sekalian menilai 3 kemampuan literasi, membaca, numerasi, dan sains. Kalau kita Bapak Ibu membaca menelusuri di website secara internasional Bapak Ibu sekalian, ya harus diakui Indonesia itu baik literasi membaca, literasi numeriknya, literasi sainsnya di bawah rata-rata internasional. Ya. Hasil studi terakhir tahun 2018, insya Allah ini saya kira itu kan setiap 3 tahun, ya. 3 tahun 2018 berarti 2021 cuma belum rilis hasilnya, ya. Kita itu masih selalu di bawah rata-rata internasional, termasuk yang data teams, ya. Trend International Mathematics Science Study. Nah, itu juga hasil studi internasional tersebut juga menempatkan Indonesia itu juga di bawah rata-rata, ya, untuk nilai matematika. Memang yang dites itu adalah siswa kelas 5 SD dan siswa kelas 8 SMP. Ya, itu yang menjadi fokus studi tersebut. Nah, ini sebenarnya menjadi pekerjaan apa yang
Kenapa sih tidak bisa? Padahal kalau kita lihat secara individu, secara personal, kalau kita lihat yang dibimbing oleh Pak Yohanes Surya itu juara-juara semua itu Olimpiade kan, baik nasional maupun internasional. Tapi kenapa ketika misalnya tes ada secara internasional untuk seluruh beberapa wilayah Indonesia, kemudian hasilnya itu menurun, ya. Bahkan hasilnya itu di bawah di rata-rata internasional. Datanya saya punya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena ya paling tidak Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sisi hasil-hasil dari asesmen internasional ini, harapan kita adalah ya bagaimana kita bisa melihat meningkatkan kompetensi atau kualitas pendidikan kita. Dan saya kira saya juga melihat membaca rilis yang dikeluarkan oleh kementerian, ya kenapa kemudian muncul perubahan kurikulum seperti ini, ya salah satu dasarnya itu adalah hasil studi tadi, khususnya di PISA dan TIMSS. Oke. Nah, termasuk Bapak Ibu ini ada asesmen kompetensi, saya kira tidak Bapak Ibu sudah paham semua ya. Ada AKM, ada survei karakter lingkungan belajar. Ya. Nah, saya ingin masuk saja ke ini ya Bapak Ibu sekalian, di asesmen. Bagaimana supaya kita memperbaiki proses. Jadi saya sebenarnya banyak metode memperbaiki kualitas pembelajaran. Kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda kan pasti macam-macam, dan semua akan benar jawabannya, pendapatnya. Tapi kalau kita melihat dari aspek asesmennya, ya maka kita menggunakan asesmen formatif misalnya, ya formatif asesmen. Hasilnya ini kemudian bertujuan untuk memperbaiki proses. Ya, kalau sekarang ini kan di awal ada namanya asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen awal itu sebenarnya apa tujuannya ya? Bapak Ibu, apa tujuan asesmen awal yang dikerjakan di sekolah ini? Ya, ada yang bisa berbagi di awal pembelajaran? Ya. Supaya Bapak Ibu sekalian, kita bisa paling tidak pertama bisa mendesain pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran kita. Kira-kira metode pembelajaran apa yang cocok dengan variasi kemampuan peserta tes kita, peserta didik kita di kelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendesain instrumen tes yang kita akan gunakan di kelas itu dengan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, itu juga salah satu. Dan saya kira Bapak Ibu ada yang disebutkan pembelajaran terdiferensiasi ya. Apa maknanya terdiferensiasi di Bapak Ibu? Ini jangan sampai kita hanya di level teoritisnya, tetapi dalam implementasinya kita tidak terapkan. Ini juga bahaya ini ya. Jadi memahami betul bagaimana karakteristik peserta didik kita, bagaimana kita tahu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita supaya kita bisa memberikan pendampingan khusus ya. Tentu misalnya ya memberikan latihan, kalau misalnya latihan matematika itu soal-soal misalnya ya, yang disesuaikan dulu dengan level kemampuannya. Ya tentu nanti akan berproses. Nah, termasuk asesmen dalam proses. Ini bagian dari asesmen for learning dan asesmen as learning. Kalau yang akhir kan sudah biasa, ya kita menggunakan asesmen of learning, dalam hal ini bicara tentang asesmen SMART. Kalau konsepnya tak usah saya jelaskan nanti. Nah ini Bapak dan Ibu, pendekatan dalam asesmen pembelajaran, dan ini juga menjadi tuntutan untuk kurikulum merdeka ya. Bagaimana supaya asesmen as learning dan asesmen for learning ini lebih mendominasi ya. Jadi asesmen of learning itu proporsinya lebih sedikit sekarang. Beda dulu waktu zaman kita semua ya. Kita itu lebih memperhatikan ujian akhir of learning, tapi tidak terlalu memperhatikan prosesnya ya. Pokoknya yang penting Anda lulus di akhir.
seperti PPG. Kalau PPG sekarang kan yang penting ada lulus UP, katanya begitu ya. Saya tidak tahu benar atau tidak. Sampai dari dulu, aduh banyak pekerjaan tapi yang menentukan kelulusan itu adalah UP. Benar nggak? Ya, tentu kalau saya sih bisa benar, bisa tidak. Kalau saya begitu Pak Jefar, karena tidak bisa kita dapat UP kalau prosesnya tidak bagus. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ini tadi saya kira contoh beberapa ini saya sedangkan gagasan pembelajaran. Kalau konteks literasi kan ada 3 domain, ada 3 konteksnya, ada personal, sosial budaya dengan sains. Ya, ini personal, sosial budaya dan gagasan saintifik. Ini beberapa contoh-contoh. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam perspektif asesmen pembelajaran kita untuk konteks kurikulum merdeka ini, ya tentu banyak tuntutan pada kita sebagai seorang guru. Nah, yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita coba berlatih terus, berlatih untuk betul-betul melatih kemampuan tadi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ya, jadi keterampilan berpikir kritisnya, kreatifnya dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa dipertanya lewat diskusi kita. Silakan Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu yang tadi pemaparan dari Dr. Nur Salam MS. Baiklah,